Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa petualangan di pulau masa depan Egghead sudah dimulai. Rombongan Luffy sudah masuk lebih dulu ke pulau itu dan mencoba beberapa teknologi yang mengagumkan. Sementara itu para CP0 ternyata bergerak ke pulaunya Vegapunk itu dengan misi yang tidak terduga, yaitu untuk menghabisi semua Vegapunk. Nah, untuk chapter 1063 akan rilis minggu ini karena minggu ini tidak libur ya. Dan kira-kira hal apa saja yang akan muncul di chapter depan atau chapter-chapter selanjutnya? Nah, mari kita bahas dalam video ini. Panel terakhir di chapter lalu menunjukkan perbincangan para CP0, yaitu Lucci, Kaku, dan Stacy mengenai Vegapunk hingga insiden yang menimpa kerajaan Lulusia. Dalam pembicaraan itu, Lucci yang punya insting tajam berpendapat jika hancurnya kerajaan Lulusia mungkin berhubungan dengan misi mereka kali ini. Dan respon kedua rekannya terlihat acuh. Ya, bukan karena mereka tidak tertarik untuk membicarakan hal itu, tetapi jika mereka tahu lebih banyak, maka mereka akan dalam masalah. Nah, bagian awal chapter depan mungkin akan melanjutkan perbincangan para CP0 ini, dan mereka akan mengganti topik pembicaraan. Hal itu bisa seperti teknis pelaksanaan misi mereka, karena di sini mereka tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati dan juga tidak boleh merusak peralatan yang ada di pulau itu. Setelah itu para CP0 pun terlihat sampai di pulau Egghead dan mereka langsung bersiap untuk menjalankan misi. Tapi para CP0 ini rasanya akan dikejutkan oleh adanya kapal bajak laut topi jerami, yaitu Sunny Go yang sudah lebih dulu berlabuh di pulau Egghead. Ya, hal ini akan berkaitan dengan pernyataan Punk 01 Saka yang di chapter lalu mempersilahkan Punk 02 Lilith untuk membawa kru topi jerami ke pulau Egghead. Nah, jika melihat posisi kru topi jerami yang sudah memasuki wilayah perairan dingin lebih dulu, maka mereka juga akan sampai lebih dulu. Lalu setelah melihat kapal kru topi jerami, tentu para CP0 ini tidak akan bertindak gegabah. Karena saat ini bajak laut topi jerami sudah diakui sebagai Yonko. Kekuatan dan reputasi mereka sudah diakui dunia. Jika Lucci pintar, maka tentu dia tidak akan bertindak gegabah dengan bertarung langsung melawan mereka tanpa persiapan. Jadi jika situasinya seperti itu, Lucci dan rekan-rekannya akan mundur untuk mengatur strategi ulang. Dan juga mereka akan melaporkan keberadaan kru topi jerami di pulau Egghead kepada pemerintah dunia. Lanjut ke scene berikutnya, mungkin akan menunjukkan keadaan kelompoknya Zoro yang sudah berada di dalam pulau Egghead. Di sini Franky dan Usopp akan merasa lebih takjub dengan berbagai hal yang mereka lihat di pulau itu. Tapi rasanya jika mereka bertemu dengan Saka di wilayah Punk 01, maka mereka akan menemukan hal lain, tidak sama seperti Luffy yang bertemu dengan para hologram. Yaitu karena mungkin tiap-tiap Vegapunk punya keahlian masing-masing. Contohnya Punk 02 Lilith punya keahlian untuk membuat monster-monster bersenjata lengkap. Lalu untuk Punk 06 terlihat lebih ahli dalam membuat objek-objek hologram, pengaturan suhu ruangan, dan juga pembuatan makanan. Jadi berdasarkan hal itu, mungkin Saka juga punya jenis penemuan yang berbeda dari para Vegapunk yang lain. Selanjutnya ketika bertemu dengan kru topi jerami, Saka akan memperkenalkan diri sebagai Vegapunk juga. Dan itu tentu akan membuat kru topi jerami bingung. Dan untuk menjawab kebingungan mereka, Saka akan menjelaskan mengenai adanya 6 Vegapunk di pulau ini kepada kru topi jerami. Dan mungkin kita akan melihat 6 Vegapunk itu dimunculkan dalam cerita Saka, ya setidaknya dalam bentuk siluet. Kemudian kita beralih ke lokasi kelompoknya Luffy. Di sini Luffy dan Chopper masih terkejut dengan pengakuan Punk 06 sebagai Vegapunk. Tapi tak lama kemudian Bonnie langsung melakukan bantahan. Ya, di chapter lalu Bonnie sudah berpikir jika pengakuan Punk 06 sebagai Vegapunk adalah suatu kebohongan. Dan tentu saja Bonnie benar, karena Bonnie sudah pernah ke pulau ini ketika dia masih kecil.
Besar kemungkinan Bonnie sudah pernah bertemu dengan Vegapunk yang asli. Dan jika melihat usia Bonnie yang sudah 24 tahun, maka tidak mungkin Vegapunk itu adalah seorang anak-anak seperti Punk 06. Selanjutnya mungkin kita akan mendengar sebuah kisah masa lalu yang menceritakan hubungan Kuma dengan Vegapunk. Ya, tentu saja hubungan secara personal. Clue tentang adanya hubungan personal itu bisa kita dasarkan pada pernyataan Bonnie yang pernah ke pulau itu ketika kecil. Nah, jika Bonnie pernah ke sana saat masih kecil, tentu dia tidak sendirian. Dan menurut Mimin, Kumalah yang telah membawa Bonnie ke pulau Egghead. Dan berdasarkan hal itu muncul dugaan jika Kuma adalah salah satu orang yang mengidolakan sosok Vegapunk. Mungkin karena Kuma juga tertarik dengan hal-hal yang bersifat teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu jika kita ingat-ingat ketika insiden di Sabaody, Kumalah yang menentukan tempat pendaratan dari masing-masing kru topi jerami. Dan kita tahu ya bahwa Franky yang seorang manusia cyborg diterbangkan Kuma menuju pulau masa kecilnya Vegapunk di Baltimore. Jadi Mimin rasa hal itu akan menjadi suatu backstory yang akan diceritakan pada arc ini. Ya, kembali ke prediksi tentang chapter 1063 mendatang. Setelah Bonnie membantah pernyataan Punk 06 sebagai Vegapunk, Punk 06 ini pun mengakuinya. Seperti Lilith ya, yang langsung mengaku bahwa dia bukanlah tubuh utama atau bukanlah Stella. Dan Punk 06 akan menjelaskan mengenai adanya skema 6 Vegapunk, seperti yang akan dijelaskan oleh Punk 01 Saka kepada kelompoknya Zoro. Ya, selanjutnya bagian akhir chapter biasanya menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Dan untuk chapter depan, mungkin sosok siluet Vegapunk akan dimunculkan di bagian akhir. Dia akan berada di sebuah ruang kontrol yang bisa memantau seluruh pergerakan orang-orang yang ada di pulaunya. Dan tentu saja Vegapunk akan tahu bahwa bajak laut topi jerami beserta jewelry Bonnie sudah masuk ke dalam pulau. Lalu pergerakan para CP0 juga tentu tak akan luput dari pengawasan ilmuwan nomor 1 itu. Ya, itu aja prediksi Mimin tentang chapter 1063 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa ditulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!